FTTH ataupun Fiber to the Home adalah teknologi di mana kita menghadirkan teknologi fiber optik sampai ke rumah pelanggan. Nah, pada kali ini kita akan coba implementasikan router mikrotik sebagai gateway dalam jaringan FTTH. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. FTTH menjadi salah satu teknologi yang sangat diandalkan karena sangat cepat dan handal. Nah, dalam penerapannya, FTTH menggunakan teknologi yang namanya PON ataupun Passive Optical Network. Nah, PON tersebut tidak menggunakan energi listrik untuk distribusinya. Nah, dan juga di dalam PON itu ada beberapa komponen perangkat yang mendukung ataupun mensupport teknologi PON itu. Yang pertama ada yang namanya OLT. Nah, OLT ini dia fungsinya untuk memanajemen perangkat-perangkat yang sifatnya di rumah klien atau kita sebut yang namanya ONU. Nah, ONU seperti apa? ONU seperti ini ya teman-teman. ONU, dan juga dia bisa handle perangkat yang menggunakan ONU stick ataupun SFP export ONU. Nah, sebelum sampai ke rumah pelanggan, OLT ini dia akan melewati dulu yang namanya splitter. Nah, ini splitter. Nah, jadi dari kabel fiber optik ini ya keluar ini, dia akan menuju splitter. Nah, splitter ini dia fungsinya untuk membagi cahayanya. Nah, setelah terbagi cahayanya, dia akan didistribusikan ke rumah pelanggan ataupun ke perangkat-perangkat ONU ya untuk di rumah kliennya. Nah, tapi untuk OLT ini dia lebih sifatnya untuk distribusi. Jadi bukan yang memberikan internet, memberikan layanan, itu bukan dari OLT-nya. Nah, dari mana? Dari internet ataupun layanan itu diambil dari yang namanya router. Nah, router yang kita gunakan ini menggunakan router mikrotik. Ya. Jadi untuk lebih ke arah layanannya ataupun konfigurasi service-service-nya itu lebih di arah mikrotiknya. Jadi yang OLT ini dia benar-benar lebih untuk ke arah manajemen dan distribusi laser ataupun FTTH-nya itu ke arah ONU-ONU-nya ataupun di rumah pelanggan-pelanggannya. Nah, untuk seperti apa? Kita akan coba untuk implementasikan ya distribusi internet dan menggunakan teknologi PPoE. Jadi nanti setiap klien itu ketika mau connect ya itu harus istilahnya menggunakan user dan password dari kita yang setting seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama kita akan remote dulu untuk routernya ya, ini yang sebagai yang dari internetnya yang ada service-nya, service kita akan setting di sini. Ya, jadi ini dari routernya. Ini masuk ke dalam port uplink ya di sini ya untuk di OLT-nya. Ini buat ke arah untuk handle service-nya, handle ke router ya. Itu uplink, dan untuk port-nya ini buat ke arah pelanggan-pelanggannya. Nah, kita akan coba konfigurasi ya di sini. Kita akan coba distribusikan service PPPoE ya. Jadi nanti untuk setiap klien nanti ketika dia mau connect ke internet dia harus punya user dan passwordnya. Oke, yang pertama kita remote dulu ya, remote dulu router core-nya. Kita remote dulu. Nah, untuk router core-nya di sini untuk settingannya sebenarnya settingan standar, jadi kita pastikan dulu sudah dilakukan yang namanya basic config. Jadi untuk di sisi router core-nya itu sudah ada basic config-nya. Di sini saya akan coba cek juga.
Ya, ini sudah ada basic config-nya. Jadi nanti kita tinggal konfigurasi untuk PPPoE-nya. Oke, nah yang pertama kita akan konfigurasi PPoE. Nah, untuk mempermudah juga kita bisa menggunakan yang namanya IP pool karena nanti kita akan menggunakan profile. Nah, kita yang pertama masuk ke IP pool dulu. Kita buat pool untuk VPN-nya. Nah, VPN apa yang kita gunakan adalah VPN yang namanya PPPoE. Nah, ini silakan teman-teman bisa isi range ini sebenarnya bebas ya ini. Kalau mau yang lebih besar juga nggak apa-apa. 16 100. Nah, di sini saya sudah buat poolnya dari 2 sampai 254. Oke, setelah itu kita bisa ke menu PPP. Nah, di menu PPP ini kita bisa aktifkan dulu PPPoE-nya dulu ya. Karena untuk mengaktifkan PPPoE itu cukup mudah ya. Tinggal di menu PPP, kemudian masuk ke PPPoE server. Nanti silakan teman-teman klik plus biru. Nah, di sini tinggal pilih interface mana yang akan mengaktifkan service PPPoE. Nah, di sini yang akan saya aktifkan adalah yang mengarah ke OLT-nya ya. Ini di sini yang mengarah ke OLT adalah interface Ether 2 ya, teman-teman. Nah, setelah kita mengaktifkan PPPoE-nya, ya, kita bisa ke tab profile. Ya, di tab profile ini kita bikin ya, istilahnya di sini kita bikin paket 1 MB gitu ya. Local address-nya kita isi. Nah, kemudian remote address-nya kita isi dengan pool yang kita buat tadi. Ya, untuk local address ini sebenarnya tidak satu network juga nggak apa-apa. Tapi untuk mempermudah kita bikin yang dia satu network ya ibaratnya. Nah, kemudian di protokolnya kita pilih use encryption-nya kita yes, terus kita ke limit. Ya, di limit di sini kita gunakan yang namanya dynamic queue ya. Urutannya ini ada urutannya ya, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya itu adalah max limit ya. Max limitnya berapa? Ya. Terus ada burst ya, ada burst rate juga. Terus ada burst threshold, terus ada burst time, priority, dan yang terakhir ada limit add ya. Jadi kita akan gunakan aja yang namanya paling depan ya, ini saya gunakan untuk max limit, priority, dan limit add-nya. Jadi untuk yang lain tidak akan saya pakai. Jadi saya akan isi kosong kayak gini ya, teman-teman. Ya, jadi yang saya gunakan max limitnya ya, max limit, priority, dan limit add. Yang lain saya tidak gunakan. Nah, terus kita bikin parent-nya. Ya, parent untuk queue-nya. Ini di sini tinggal kita pakai aja. Targetnya kita isi network dari PPPoE-nya, 16. Kita isi kayak gini ya. Untuk parent cukup kayak gini sebenarnya sudah ya, teman-teman ya. Oke, sudah kita bikin parent-nya. Terus kita gunakan parent-nya di tab queue ya.
Q, kita isi seperti ini ya. Oke. Kemudian saya akan bikin lagi untuk yang tadi 1 MB, kita bikin yang 3 MB ya. Sama isinya. Ini saya akan ubah untuk limit add-nya. Bagian Q. Oke, kalau kita apply dan oke. Nah, ini sudah kita buat untuk paketnya ya, ataupun profil, 2 profil ya, 1 MB dan 3 MB. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya nanti ketika si user itu menggunakan katakanlah dia masuk ke dalam profil paket 1 MB. Nah, nanti dia akan masuk limit yang kita buat. Jadi nanti akan terbuat limit secara otomatis di menu Q ya. Berdasar apa? Berdasar dari rate limit yang kita isi di sini. Ya. Oke, kalau sudah kita ke secret. Ya, kita buat user ya. Kita buat user 1. Passwordnya user 1. Ya, service-nya kita pakai PPPoE. Terus profilnya kita akan pakai yang kita buat tadi, pakai 1 MB. Terus kita buat juga untuk user 2. Ini sama, tapi profilnya adalah 3 MB. Kita buat menggunakan profil yang berbeda. Nah, ini untuk konfigurasi di sisi router sudah ya teman-teman. Kita akan menuju konfigurasi untuk OLT-nya. Nah, untuk OLT yang kita gunakan adalah OLT Gibbon ya. Untuk seri ataupun produknya adalah HSGQ G004 ya, dengan jumlah ponnya ada 4, dan untuk uplink-nya itu ada Ether dan SFP. Oke, kita akan remote dulu untuk OLT-nya. Nah, untuk remote-nya itu ada beberapa cara ya, bisa menggunakan konsol ataupun kita bisa menggunakan port Ethernet. Ini buat manajemennya. Kita bisa gunakan Ether aja. Oke, setelah kita tancapkan, untuk OLT ini dia mempunyai yang namanya IP bawaannya ya, ataupun IP remote. Oke, kita konfigurasi untuk OLT-nya. Ya, di sini untuk konfigurasi OLT dia menggunakan IP 192.168.100.1. Nah, ini untuk konfigurasi OLT-nya kita harus menggunakan IP yang satu segmen dengan IP tersebut. Nah, maka kita ubah dulu IP di laptop kita ya. Itu satu segmen. Ini saya ganti. Ya. Ini satu segmen ya. Oke, kalau sudah kita bisa ke browser. Nah, untuk remote dari OLT dia menggunakan web-based. Jadi kita tinggal masukkan IP-nya dan pastikan untuk di laptop sudah satu segmen dengan OLT-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.100.1. Nah, ini untuk tampilan dari OLT HSGQ-nya. Kita bisa masuk ke OLT-nya dengan usernya adalah root. Passwordnya adalah admin. Ini adalah default dari HSGQ OLT-nya. Oke, kemudian kita bisa ke menu advanced di sini. Nah, kita akan setting untuk IP address-nya. Nah, yang kita set adalah yang VLAN if strip 1 ini.
Nah, di sini ini adalah IP untuk yang kita pakai ataupun yang satu segmen dengan interface yang terhubung dengan router mikrotiknya. Ya, di sini tadi kebetulan saya sudah setting untuk Ether 2 itu IP-nya adalah 192.168.1.1 untuk di Ether 2-nya. Nah, kita bisa pakai yang 1.2 ya. Ini netmasknya ya, /24 harus sama juga. Apply. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk default port. Ini diisi dengan IP di Ether 2 pada router mikrotik. Oke. DNS boleh kita isi juga ya. Oke, sudah kita setting untuk jaringan ataupun konfigurasi IP pada OLT-nya. Terus kita bisa cek berapa sih perangkat ONT yang aktif pada jaringan yang kita pakai. Nah, di sini sudah tertampil nih. Yang pertama ada, kalau dia mati, ini ada serial numbernya. HW ini adalah perangkat ini ya, ONU-nya. Terus untuk yang M22 ini adalah ONU stick ataupun SFP expon ONU. Nah, ini ya. Nanti jika ada perangkat ONU yang bertambah lagi, dia otomatis bisa bertambah. Ya, karena by default untuk konfigurasi OLT dia otomatis mendeteksi ada perangkat ONU. Ya, ketika tertancap kabel fiber dari splitter yang kita pasang. Oke. Kemudian ya, kita bisa berpindah konfigurasi untuk sisi kliennya. Ini kita pindah lagi nih ya, dari yang tadi pada sisi servernya. Ini untuk server ini sudah ya, router sudah ya, servisnya. Terus OLT-nya ini sudah. Dari OLT ya, dia masuk ke dalam splitter ya. Terus dari splitter dia masuk ke arah pelanggan-pelanggannya. Nah, kita seolah-olah pergi ke rumah pelanggan nih ya. Kita masuk, pertama kita akan konfigurasi untuk ONU yang seperti modem ini ya. Kita masukkan ke port berapa sini ya, bebas sebenarnya. Nah, untuk ONU ini dia juga punya yang namanya IP bawaan. IP bawaannya adalah 192.168.100.1. Nah, kebetulan di laptop belum saya ubah nih. Kita akan coba nih. Apakah bisa langsung masuk ke dalam konfigurasi ONU-nya. IP-nya 192.168.100.1. Oke. Nah, setelah kita tancapkan ya kabel kita ke dalam ONU-nya, untuk IP bawaan dari ONU-nya adalah 192.168.100.1. Nah, untuk konfigurasinya berdasar menggunakan yang namanya web base. Jadi kita tinggal ketikkan IP-nya ke dalam browser dan pastikan untuk IP di laptop kita itu satu network dengan modem ONU-nya. Nah, untuk loginnya ya, Telekom admin. Terus untuk passwordnya admin Telekom. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa ke menu WAN. Nah, di sini kita bisa tambahkan konfigurasi ya. Enable WAN-nya kita checklist. Encapsulation mode-nya kita pilih PPPoE. Nah, kita tinggal masukkan user dan password-nya.
Jangan lupa untuk enable VLAN-nya kita uncheck juga. User 1. Kita tinggal apply. Oke, kalau sudah kita bisa cek di bagian status. Terus di tab WAN information. Nah, ini sudah connected ya. Oke, kalau sudah connected saya juga akan ubah IP saya ya. IP di laptop menjadi dynamic ataupun DHCP client. Ya, kita tadi sudah setting untuk WAN-nya, terus kita bisa cek di WAN information apakah sudah berhasil ya login dengan user tersebut. Ini sudah berhasil ya. Oke, kemudian ya untuk WLAN-nya, WLAN yang digunakan oleh ONU ini defaultnya adalah wireless net, kita bisa ganti ya. Oke, kita bisa ganti wirelessnya jadi testing kayak gini. Kita bisa cek. Ini sudah ada testing ya. Ini sudah connect ya ke internet ya. Kemudian untuk jika teman-teman ingin menggunakan ethernya ataupun kabel ethernet ke arah ONU-nya menggunakan LAN ya, port LAN-nya, teman-teman harus checklist ya di bagian LAN port walk mode ini. Teman-teman bisa checklist semuanya ya. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 kalau mau dipakai semua. Oke. Kita juga akan cek ya kabelannya. Oke, sudah dapat ya teman-teman. Nah, ini untuk kabelannya ya. Laptop kita sudah terhubung dengan port LAN ya pada ONU-nya. Kita akan matikan dulu nih wireless-nya. Apakah sudah terlimit untuk queue yang kita buat menggunakan dynamic queue tadi ya. Kita bisa ke fast.com ya misalnya. Ini akan limit dulu ya. Untuk user 1 itu menggunakan limitnya adalah 1 MB ya, max limitnya. Ini dia akan ngetes ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke ya, sudah ke limit ya teman-teman ya. Ya, nggak sampai 1 MB. Oke, untuk pelanggan 1 ini sudah nih ya, pelanggan di rumah user 1 ini sudah kita konfigurasi. Nah, kemudian kita akan berpindah untuk ke pelanggan 2-nya. Nah, pelanggan 2 ini akan menggunakan user 2 ya. Di pelanggan 2 dia menggunakan routernya Mikrotik. Nah, kalau router Mikrotik kita menggunakan SFP Expon ONU ya ataupun ONU stick. Masukkan ya, ini portnya saya akan pilih port 2 ya. Kalau di ONU ya, kita menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke menu PPP. Nah, ini kita akan dial ya PPP OE client, kita pilih ya. Kemudian interface-nya kita arahkan ke ya. Ya, kita ulang lagi ke PPP OE client, interface-nya kita arahkan ke SFP ya. Dialognya kita pilih
user 2. Nah, kita uncheck password. Profilnya kita pilih default encryption juga bisa. Ya. Interface-nya SCP-1 ya. Ini dengan user 2, password user 2. Oke. Nah, ini sudah running ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tinggal lakukan basic config ya, basic config standarnya. Kita bisa set tambahkan IP address. Terus kita tambahkan yang namanya DHCP server. Ingat, DHCP server arahkan ke jaringan LAN-nya. Kemudian kita bisa setting yang namanya IP firewall NAT. Ya. Out interface-nya kita arahkan ke interface PPPoE. Action-nya kita pilih masquerade. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Untuk sisi router bisa ping belum nih ya? Bisa ya? Oke. Nih, sudah ya untuk sisi router ya, pastikan tadi teman-teman untuk settingannya basic coordinate-nya sudah dilakukan ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal di sisi laptopnya. Nah, di sisi laptop sudah saya setting di DHCP client atau Optane. Tinggal kita lakukan pengetesan bandwidth test ataupun speed test. Ini tadi menggunakan kurang lebih yang 3 MB. Ya. Silakan teman-teman tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah ke limit ya, 3 MB. Nah, jadi untuk di rumah pelanggan sudah berhasil ya, di rumah pelanggan 1 dan pelanggan 2-nya yang menggunakan ONU dan menggunakan router Mikrotik, keduanya sudah berhasil. Nah, itu tadi untuk konfigurasi pada sisi kliennya ya. Nah, kemudian pada sisi servernya ataupun router core-nya itu kita juga bisa cek nih, apakah untuk user itu sudah berhasil dial atau belum. Nah, untuk ngeceknya kita bisa ke menu PPP ya. Kemudian ke bagian Active Connection. Nah, di sini sudah ada 2 user nih yang sudah berhasil dial. Nah, kemudian kita juga bisa cek pada yang namanya queue ya, karena tadi kita menggunakan yang namanya dynamic queue. Nah, dan juga ketika kita menggunakan dynamic queue, kita tadi pada profile kita menggunakan parent. Nah, kita cek apakah parentnya sudah bekerja atau belum. Nih ya, sudah berhasil teman-teman ya. Kita juga cek nih ya, pakai advance ya, sesuai dengan dynamic queue yang kita buat tadi. Jadi seperti itu tadi konfigurasi Mikrotik pada jaringan FTTH. Bagi Anda yang membutuhkan perangkat jaringan seperti Mikrotik, Splicer, SFP, dan lain-lain, teman-teman bisa beli produknya di website kita di citrawew.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citra Web. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Jika ada pertanyaan ataupun ide, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Satu lagi nih, bagi teman-teman silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa pada Mikrotik tutorial selanjutnya. Nah, dalam penerapannya, saya balik nih, Mas Dadi Alang, teknologi fiber optik. Kok mau dadi kaku wah, sing mau santai mau. Langsung. Wah, aku naik gentekim sih kak. Aku kok bingung ya, Den. Saya tak mau coba. Silakan teman-teman
jangan, stop. Penjualan ya Allah, belinya di mana? Tapi akhirnya dodolan OLT bos. Yuk, transfer stick onu. Tulis.